Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jako Sumardiana. Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Buton, jurusan PGSD. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup, di mana ciri-ciri makhluk hidup terbagi menjadi 8. Yang pertama, bergerak. Yang kedua, bernapas. Yang ketiga, memerlukan makanan dan minuman. Yang keempat, tumbuh dan berkembang. Yang kelima, berkembang biak. Yang keenam, peka terhadap rangsang. Yang ketujuh, menyesuaikan diri. Dan yang kedelapan, ekskresi. Sekarang saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu bergerak. Bergerak adalah perpindahan tempat dari tempat satu ke tempat yang lain. Kita dapat berjalan, berlari, bahkan menggerakkan organ tubuh, dan berenang. Itu merupakan ciri-ciri gerak. Adanya gerak atau melakukan aktivitas karena sistem gerak. Sistem gerak terdiri atas tulang, sendi, dan otot. Ketika semua itu bekerja sama, maka akan terjadi sistem gerak. Yang kedua, bernapas. Bernapas yaitu menghirup udara yang diantaranya mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara yang dihirup tadi dengan kandungan karbon dioksida atau CO2. Kita dapat merasakan kebutuhan bernapas dengan cara menahan untuk tidak menghirup udara selama beberapa saat. Maka kita akan mengalami sesak napas. Itu disebut sebagai kekurangan oksigen. Yang ketiga, memerlukan makanan dan minuman. Untuk melakukan aktivitas, makhluk hidup memerlukan energi. Untuk mendapatkan energi, makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman. Sebagai cara untuk mendapatkan makanan dan minuman, makhluk hidup terbagi menjadi 2, yaitu autotrof dan heterotrof. Di mana makhluk hidup autotrof itu bisa menghasilkan makanan sendiri dengan cara memanfaatkan sinar matahari atau fotosintesis. Makhluk hidup heterotrof yaitu makhluk yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Yang keempat, bertumbuh dan berkembang, di mana makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang terlihat dari tinggi dan berat badan tidak sama seperti dulu. Tidak hanya manusia yang tumbuh dan berkembang, tetapi tumbuhan dan tanaman juga. Contohnya, kupu-kupu bertelur, telur menjadi ulat, ulat menjadi kepompong, kepompong menjadi kupu-kupu muda, kupu-kupu muda menjadi kupu-kupu dewasa. Yang kelima, berkembang biak. Reproduksi atau berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan. Tujuan berkembang biak yaitu untuk meneruskan keturunan agar tidak punah. Yang keenam, peka terhadap rangsang. Makhluk hidup mempunyai kemampuan untuk
memberikan tanggapan terhadap rangsang yang diterima. Iritabilitas mempunyai kemampuan untuk menanggapi rangsangan. Rangsangan yang berupa cahaya matahari, air, suhu, dan gravitasi bumi. Contohnya, ketika ada sorot lampu yang sangat terang, secara spontan kita menutup mata. Yang ketujuh yaitu adaptasi. Adaptasi adalah bertahan untuk hidup dengan cara menyesuaikan dengan lingkungan. Itu dapat disebut dengan adaptasi. Setiap makhluk hidup memiliki proses adaptasi yang berbeda-beda. Dengan hal ini sesuai dengan kemampuan dalam menghadapi situasi serta kondisi lingkungan. Contohnya, tumbuhan yang hidup di tempat yang kering memiliki daun yang sempit dan tebal, seperti tumbuhan kaktus. Sedangkan tumbuhan yang hidup di tempat lembab memiliki daun lebar dan tipis, seperti tumbuhan paku-pakuan, contohnya semanggi. Yang ke-8 yaitu ekskresi. Makhluk hidup yang memerlukan makanan dan mengolahnya akan membuang sisa-sisanya melalui sistem ekskresi. Misalnya, pada tumbuhan akan melepas oksigen, kemudian pada hewan, monyet akan mengeluarkan air seni atau feses yang merupakan bahan buangan yang tidak diperlukan oleh tumbuhan. Sekira itu saja yang dapat saya sampaikan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.